Baik, sebelum saya mulai benar-benar, ayo kita buat beberapa kesepakatan. Deal dulu. Anjana sudah hafal lah ya, Anjana tahu saya. Kalau ingin pengajian ini makbul doanya, betul-betul menurunkan ini. Ada ribuan malaikat hadir sini, ada Rasulullah hadir sini. Maka syarat yang pertama, ruangan ini harus netral dari segala macam iri dengki. Nggak boleh ruangan ini, nggak boleh ada iri dengki. Terus yang kedua, di ruangan ini nggak boleh ada orang keramat. Nggak boleh ada orang hebat. Nggak boleh ada kiai. Nggak boleh ada gus. Jadi nanti ketika saya duduk dikir, aku duduk gus. Aku podo ambil jenengan. Nggak ada ustadz, nggak boleh ada ustadz. Jadi sama-sama telanjang batin, ngadep negusi Allah segala sopo-sopo podo ae. Intinya gini loh, jenengan nggak boleh takjub, nggak boleh fanatik, nggak boleh memuja-muja Gus Nur terlalu berlebihan. Dosa kan? Aku dosa sama dosa, pengajiannya percuma nanti, nggak boleh. Seperti biasalah lagu lama, anggapan aku dulurmu. Aku seneng, aku kapan itu aku dapat SMS? Bu kapan lo bunyi? Aku pun Gus Nur ku gingsuli lho sing gak solali. Mulai kesemarem hatiku. Tidak ada dusta di antara kita. Jadi sayangmu, tresnomu, cintamu antara kau dan aku ini benar-benar murni, gak ada apa-apa. Seduluran. Karena ini insya Allah malaikat seneng, Gusti Allah seneng, Rasulullah seneng. Kalau kata sama fanatik dengan sampai kata turu nyebut Gus Nur. Ya nggak boleh. Harus Rasulullah, ya Allah Muhammad, ya Allah Muhammad, ya Allah Muhammad. No. Oke. Insya Allah. Mbak Nani ada berapa menit ini waktunya sholat dulu dari sekarang? 1 jam ya. Berarti cukup. Nah, untuk acara yang pertama aku nggak nunggu kursi. Kalau aku duduk di kursi nggak kelihatan loh. Berarti kan, yo pesawangannya ada orang tua ya. Namanya sama-sama hamba Allah loh, kan enak dong. Betul, berzikir betul-betul kepada Allah, jaluk kesempatan ini untuk jenengan ini. Amin. Kesempatan juga untuk saya. Mbak, kalau boleh jujur ya, tidak ada manusia mulia. Sumpah demi Allah, tidak ada manusia mulia. Ayo, sumpah, disumpah Quran aku wani. Tidak ada manusia mulia. Yang mulia hanya Nabi Muhammad SAW. Yang ada itu adalah manusia yang ditutup aibnya sama Allah. Itu baru ada. Gus Nur ini berdeselek ini rumah sama apa? Kiai Ustaz nggak ada. Lihat tak buka kelambiku, tak buka songkokku, pada mutu, masya Allah. Maksudnya telanjang nilai, tutup mutu sarung ya. Nilai, lihat pada buka-bukaan podo ya. Aku yang diutangi. Sama, saya juga punya masa lalu yang buruk. Saya sama Dewi, jangan dikotori dengan hal-hal yang nggak masuk akal seperti itu. Kotoran sapi atau apapun saja, tapi kotoran sapi ya, celetong ya. Ini kalau di dalam meja makan kasih celetong, pantas lah? Nggak pantas ya. Tapi kalau dibuat pupuk, dibuat kompos, nggak ada ciptaan Allah yang sia-sia seburuk apapun dia. Nggak ada apa mana BMI wali hoi. Sehingga reka wali itu sama ini jujur wedi, stres itu wedi, masalah dikit wedi, diancam ambek berondong itu wedi. Coba, ayo bebaskan dirimu, nggak ridho aku sama ini. Ada kasihan aku, ya Allah kasihan. Dek kirim uang, yang kirim uang, kalau gak dikirim ngamuk-ngamuk, dipisu-pisui. Sudah ada wali, sumpah, gak oleh ya, janji ya. Gak ada yang bisa mengekang dirimu mulai sekarang.
Awas kalau kang kirim duit tak santet keluar kamu. Santet kencong. Betul loh. Wes gak usah wedi meneh. Ayo santet bro, tanteni bro. Dan santet gak akan masuk kepada dirimu kalau engkau betul-betul lepas dengan semua ikatan-ikatan menunggu. Sehingga awal bukan ya apa aku santet, mau lu bingung lu Ustaz, saya diancam disantet apa amalannya Ustaz. Kalau boleh kan awam. Ya Allah, cakap. Ini loh, karena uang itu, ayolah gawe sesuatu yang gila loh. Ojo udan-udan kok masuk angin. Jadi lawan uang takut, dan uang loro jadi ini masuk angin. Bangsa manusia, hanya bangsa manusia yang bisa kemasukan angin, masuk angin jadi ini gerges. Paling ngerek. Ya apa kira-kira bangsanya angin gantian ngomong. Jadi angin pada ngomongin. Kenapa? Aku telepon bosmu. Coba, please, siapa yang saya ngalahkan oleh ngono sampean? Kecuali Allah Muhammad. Kalau ketemu Allah, ketemu Muhammad, baru sampean. Saat ronto-rontomu, Gusti, sama ngarang-ngarang lah mulai saya ini geremeng-geremeng ngarang. Maulaya Sol, udah loh, ya. Nah kalau sudah ketemu Allah dengan Muhammad baru rendahkan. Selain itu Anda nggak boleh dihalang-halangi lagi. Tak jamin tidak akan ada takdir santet dibujui uang apa nggak ada sudah. Kalau sampai mau seperti itu. Apa kata Allah tadi itu? Waliku adalah orang yang tidak takut dengan apapun. Allah yang ngomong. Nggak takut kiri, nggak takut miskin, nggak takut patah hati, nggak orang dablek. Patah tipisan, golek maneh. Oh, ya. Terus sampai remu hatimu cuklek, kamu urus. Udah loh, jadi apa sih? Gak gemes agak sama nih. Apa sih? Pertama kali di penjara. Ada orang pertama kali melakukan kejahatan, apalagi kalau dia nggak melakukan kejahatan, dikecek tangannya, tek, digiring ke penjara. Bayangkan, supaya masuk cerita ini, bayangkan seandainya ada begitu, dikecek pakai baju tahanan, gimana perasaanmu ini? Sakit, takut, berontak, terbayang, di penjara ini pasti uangnya jahat-jahat. Begitu masuk ke penjara, ditutup, suara gembok, cekak, hatimu ya apa? Remuk, redam. Nangis aku, keluarkan! Nah itu mau sampai jebol itu kalau bisa itu, nggak kuat. Sehari keluarkan ya Allah, nggak tahu ya Allah. Sehari, 2 hari ya Allah, 3 hari, 4 hari, 1 minggu, 1 bulan, 6 bulan. Lama-lama sampai terbiasa, jadi habitat, jadi karakter. Lama-lama sama menemukan satu nikmat, satu hikmah. Oh ternyata di situ Anda menemukan jati diri. Penderitaan berubah jadi sebuah kenikmatan yang tidak terlukiskan oleh kata-kata. Dan di situ Anda berkarya. Ulama-ulama besar, Imam Syafi'i, Imam Ahmad, lain-lainnya, itu muncul karena sebuah penderitaan, Mas. Mbak, Mas sampean. Ya. Gini, sama belum paham ya maksudnya ya. Nah, Tano. Nabi Ayub kan sakit. Cahayanya itu kan, kalau cahaya matahari masuk ke menerpa tubuhnya Nabi Ayub, itu kan tembus cahayanya itu, dan banyak ulat. Kalau saya tidak salah istrinya 4, yang 3 sudah meninggalkan dia, nggak kuat. Hanya 1 yang bertahan, namanya Siti Rahmah. Oke, ceritanya panjang. Singkat cerita, suatu pagi Nabi Ayub lagi duduk, ini ulat ini seluruh badannya. Jadi istrinya nanya, Abi, selamatkan Nabi, minta sama Allah, coba lihat, busuk, bau, kita diusir dari kampung, minta kesembuhan, pasti dikabulkan. Terus Nabi Ayub nanya sama istrinya, Umi, berapa tahun jadi istriku, berapa tahun kita hidup kaya, hidup enak, hidup makmur, berapa tahun? Kalau saya tidak salah sekitar berapa, 40 tahun apa berapa? Terus
Aku sakit berapa tahun? Baru 18 tahun. Nah, kan malu aku minta sama Allah, masih banyak nikmatnya daripada sakitnya. Itu kata Nabi Ayub. Kenapa Umi? Gak sabar tak? Mau meninggalkan aku nyusul yang 3 itu tak? Ya tidak Bi, aku siap mati di pangkuanmu, busuk-busuk apapun. Ini Siti Rahma ini ya. Ketika ngobrol begitu, jatuh 3 ulat belatung dari tubuhnya. Cuk. Kelihatan sama Nabi Ayub. Diambil lagi, dikembalikan. Coba, dalam loh ini. Nah yang terakhir, dia bilang begini, ya Allah, kalau memang dibalik busuknya tubuhku ini tersimpan ridhomu, tersimpan surgamu, tersimpan perjumpaan denganmu, biarlah luka ini aku rawat biar semakin membusuk. Hai ulat, jangan kemana-mana. Kalau memang dibalik kehadiranmu ada ridhonya Allah, ada berjumpa dengan Allah, sudah di sini saja. Habiskan. Akan aku jaga biar semakin membusuk. Cetok, paham? Loading. Lihat Nokia 3310 nggak loading? Masih ada. Sesakit apapun hatimu, ya Allah, kalau memang dibalik sakitku ini ada ridho, akan aku tahan biar semakin sakit ya Allah. Tak rawat ya Allah. Ngono loh. Seru yang mikirnya. Dan ini sudah aku alami. Iya, ada kamera. Gak apa-apa, tak cerita no. Ada melihat. Iya, ada kamera. Saya pernah diusir satu kampung di Desa Genting. Tak posting nanti biar lihat tuh Pak Lurahnya tuh. Desa Genting, Kabupaten Probolinggo. Saya pernah ngontrak di sana karena satu fitnah, satu kampung usir aku. Jam 1 malam Pak Lurahnya, namanya Pak Lurahnya Pak Gadot. Pak Gadot, halo. Posting yang delon Bu. Pak Lurah dengan beberapa tokoh masyarakat ngetuk pintu rumahku jam 1. Gus, minta maaf kalau saya paham Gus Nur, tapi kayaknya masyarakat yang memang sudah termakan fitnah, Gus Nur harus pergi dulu dari sini, menenangkan. Nanti kalau memang saya akan berusaha pelan-pelan ngasih masukan, nanti Gus Nur bisa lagi ke sini. Dan jadi ada orang-orang yang, kan aku ngontrak di situ. Kalau nggak salah waktu itu 800.000 1 tahun, aku ngontrak 3 tahun. Ini baru aku tempati hanya setahun lah. Jadi ada orang-orang yang radikal itu ngenyeleng uang, dikasihkan rumah yang aku kontrak, dikasihkan orang yang punya rumah itu. Mas, Pak, usir Gus Nur dari rumahmu, ini uangnya dikembalikan, ganti ruginya, gitu loh. Jadi aku diusir. Jadi Gus, saya kasih waktu sampai subuh, Gus Nur ringkes, saya minta maaf sekali, gitu kan? Bayang loh, porat itu rek, diusir uang. Macam-macam waktu itu karena aku dituduh Islam abangan, karena aku waktu itu sering ceramah di rumahnya pendeta. Ya, di rumahnya pendeta aku diundang, aku baik sama pendeta. Kan memang aku begitu orangnya. Oh, coba nih pendeta, setan aku gelem kok. Oh iya, coba anak setan mak lampir nyuruh aku, Gus gelem ceramah ten kuburan pulau. Ayo ceramah di ngarepe. Lele ceramah di masjid, di wong sing api-api kan opo sih tantangane? Ceramah di komplek itu sih mantep. Kado ini toh katanya. Asik kan? Tantangan. Nah itu aku dianggap katanya aku sesat. Yang kedua aku dianggap menghamili orang. Wes intinya aku ya sudah Pak Lurah, insya Allah saya siap-siap. Begitu Pak Lurahnya pulang, semuanya pulang, aku ngisi kelambi sampai mau nangis. Karena nggak kuat, aku eling Nabi Ayub mau, kan gitu kan? Lu dulu. Ya Allah, kalau dibalik penderitaanku ini tersimpan perjumpaan denganmu, akan aku jalani penderitaan ini ya Allah. Yes. Nikmat rek, langsung mau angin aduh nang hati. Tiba-tiba apa ya, utak ini, nah geremenganku itu jadi puisi dan sekarang jadi lagu yang Anda dengarkan di Facebook itu. Di saat itu aku ingin abahku, tiba-tiba ingin almarhum abah,
Ya Allah, ya Allah ya. Terus jadi lagu yang judulnya Doa Untuknya. Delok di Facebook atau di YouTube album religi Gus Nur. Itu lagu tercipta di saat aku tersudut, tersakiti, terdolimi. Wali rek. Kalau sampai didolimi kepepet terus sampai tolong, ampun. Ya tambah dunia tambah menginjak-injak dirimu nanti. Jangan. Ketika kamu sakit, kalau memang di balik sakit ini ya Allah ada perjumpaan denganmu, berjumpa dengan Nabi Muhammad, siap ya Allah. Lihat film yang apa tuh yang kiamat itu 2014 Pak. Kiamat yang ketika laut tinggi. Lihat. Detik. Ya. Ketika sudah tidak ada harapan ya. Kan ada sepasang suami istri yang kakek-kakek nenek-nenek itu. Dia di atas gunung atau di apa itu ada air tinggi itu. Apa yang terjadi? Langsung suami istri bertatapan mata, dia lihat laut itu, tersenyum, berpelukan. Nggak ngomong apa-apa, tapi dari tatapan mata dan ekspresi wajah itu sudah tercermin bahasa yang tidak terlukiskan. Jadi seolah-olah siap ya mati bareng itu. Dan diterpa ombak dan mati. Astagfirullah, nikmat rek. Ya Allah, jam 3 aku diusir ya Allah, terkuncil aku. Beberapa minggu yang lalu aku dihormati, aku dikagumi, aku disanjung-sanjung, jam aku banyak. Dalam hitungan menit sekarang berubah, aku dicaci maki, dikucilkan, dihina-hinakan. Kali ini ada surga mau pelayani ya Allah. Terus tiba-tiba abahku muncul kangen, terus jadi lagu itu. Terus belum berhenti jadi lagu lagi namanya Hasud dan Dengki itu. Itu semua lagu-lagu religi itu tercipta karena kondisi kepepet rek. Makanya kadang-kadang aku kangen kepingin gawe lagu gak iso muncul. Kapan kepepet kuwi iki sih? Gawe momentum lho cek angel. Itu. Jangan sampean ku kepepet ke pojok. 1 menit. Ada apa ini? Ada apa ini? Cari gelombang-gelombang spiritual, cari. Ada apa ini ya Allah? Ada apa ini ya Allah? Lek sampean ngono rek, ya Allah. Malaikat takjub denganmu, kekasih-kekasih Allah. Silo melihat aura wajahmu. Coba, masa sih gak mudeng ngomongan ini? Mudeng lah ya. Bener, gak ada lagi yang bisa mengalahkan dirimu. Gak ada sudah. Mulu-mulu awakmu gak ono. Karena dirimu punya resolusi yang lebih tinggi dari apapun. Uang ngomong baru sak kecap sama nu seru. Paling kemarin ngomong ini hari ini. 10 kecap Anda sudah tahu duluan. Resolusimu lebih tinggi. Jadi dia Siemens, Anda sudah Samsung Galaxy Tab itu. Dia Siemens, jadi ngomongnya plagak-plagak sama nu susah nangkep. Ini orang mau nipu, ini orang mau melukutu, ini orang mau jahat. Anda sudah tahu duluan. Apa syaratnya? Pertama, balik balik materi yang awal. Pertama, mulai sekarang jangan pernah lepas dari Al-Quran. Yang dulu itu mulai sekarang mata, mulut, tangan jangan pernah lepas dari Al-Quran dalam 1 hari. Itu Mbak Cindy ya. Subhanallah, Mbak Cindy, Mbak Zahra, siapa masih tak hafal ya? Alhamdulillah. Besar ya, ngomong apa lagi? Tonton di mana? Dari Mbak Cindy ya. Baca Al-Quran. Kalau nggak ada kesempatan baca, minimal dipegang, dimuliakan. Video. Tanganmu interaksi dengan Al-Quran. Alhamdulillah. 1 hari sudah masih ingat? Kalau nggak bisa 1 juz, 1 halaman. Kalau nggak bisa 1 halaman, 1 ayat. Ya kok 1 ayat? Bismillahirrahmanirrahim. Yasin. Shadaqallahul azim. Yang penting basah. Ya, itu Allah seneng. Allah itu seneng lihat
oleh dirimu, ya Allah sepurane yo ngono waktu ya Allah. Besar, kok tak tuntasno yo. Allah sama jagoan ngono lho. Jangan kaku sama Allah itu. Allah itu mesra banget. Wes, mana itu tadi subuh. Nah, zuhur dilanjut. Bismillahirrahmanirrahim. Wal Qur'anil Hakim. Shadaqallahul azim. Ambil dulu Nabi Allah sepurane nggih. Tenang tuh, makin kalau balasakan. Kira-kira Gusti Allah marah enggak? Enggak, Allah tuh malah seneng anak ini sudah kok lucu sih. Ya Allah, keindahnya hidup ini. Apa Mbak itu? Lucu ya? Lucu. Ya bagus ya? Alhamdulillah. Yes. Tidak ada lagi yang bisa mendolimi dirimu, tidak ada lagi yang bisa menganiaya dirimu. Sama lagi fleksibel mulai saya ini. Dilem iyo, dimnya iyo. Sekarang mulai. Yang penting aku tidak terikat dengan itu. Engkau alam, aku nggak akan tersanjung. Kau caci, aku nggak akan luka. Ikatan hatiku hanya Allah dan Rasulullah. Titik. Oh, ya. Yes. Polanan kecil. Orang laki yang belum jelas tanggung jawabnya itu kecil nanti. Jadi sama itu apa ya? Tanggung jawab enggak, tapi sama cabut nang lanang itu. Berarti sama gagal jadi wali sama itu. Itu sama lo mari ngaji ini. Sementara pacarnya sama di Facebook pengangguran, tukang jalin duit, meso-meso tok nang sama meneng tok. Lha apa ngaji lek ngono? Coba lepaskan. Mas, sama garu Mas ya. Aku ini wanita yang kalau kau tahu Mas, kamu akan sulit mencari wanita seperti aku Mas. Aku iso dadi wanita paling solehah di seluruh dunia kalau kau tahu. Benar. Aku akan mengabdikan jiwa ragaku untuk dirimu sepanjang hidupku. Cuman sekarang konsum apa sembodo enggak kau nek tangono. Ngono lho rek. Apa sembodo itu? Nah. Layak enggak kamu perlu aku, kamu aku. Buah. Layak enggak kamu aku perlakukan seperti itu? Ngono lho. Kita ngomong cangkel ya. Tapi paham ya? Mas, aku ini khalifah Mas. Terserah, cantik itu relatif Mas. Di luar sana banyak yang jauh lebih cantik dari saya. Tapi insya Allah kalau urusan hati, urusan iman, insya Allah aku nggak sombong. Untuk dirimu Mas, bisa diadu dengan wanita manapun. Nah, pertanyaannya sekarang diwalik mana itu Mas? Layak nggak dirimu untuk aku perlakukan seperti itu? Kalau memang layak, aku siap mengabdi kepadamu. Coba, indah nggak Allah ini? Siapa yang bikin wahyu dia tadi? Ayo. Allah, nggak mungkin wahyu sendiri. Ya coba. Ngono lho hidup itu leh. Masya Allah. Subhanallah. Siapa yang pacaran lebih dari 3 tahun? Maksudnya sampai saiki 3 tahun gak dikawin-kawin. Mas, kita sudah berapa tahun nih pacaran ta'aruf? Kapan nikahnya? Ya, gampang lah sih, kapan-kapan. Gak bisa Mas, batasnya 3 tahun Mas.
Kalau lebih dari 3 tahun, kredit motor aja 3 tahun. Tentu kan? Dilanjut apa enggak ini? Kalau enggak, aku cari laki-laki lain. Putuskan. Gitu. Tapi aku belum punya kerjaan. Mas, Allah yang menjamin rezeki. Kalau kita menikah, insya Allah rezeki kita lancar. Jadi ada kalanya feminim, ada kalanya tampil jadi khalifah. Halo? Subhanallah. Aku berusaha membaca pikirannya jenengan. Kayaknya bukul-bukul itu mulai coplok kabel. Mulai siap-siap, awas mari mulai tak putus pada siap ya. Subhanallah. Kalau sudah menyangkut Allah dengan Nabi Muhammad, sampai itu sudah nggak perlu calo, itu nggak perlu Ustadz, Gus, Yai, Habib itu sama sudah nggak perlu. Kalau sudah ngomong Allah, kalau sudah sholat sendirian di kamar, geremengan di kamar, curhat, ya Allah, dalam momentum tertentu, momentum hidupmu yang rumit, itu sama sudah nggak perlu sebenarnya prosedur Ustadz, Gus itu nggak perlu. Anda butuh Ustadz, butuh Gus, butuh Kiai, butuh Habib, butuh apa-apa itu ketika acara pengajian ini saja. Itu Anda butuh lah, ngurungokno, oh ilmu gini, sudah. Tapi kalau sudah sendirian, sudah ketemu Allah, sudah nggak usah bingung. Sama ngomong ini loh, ya Allah, kalau niki, ngono lho Allah seguyu. Iku durung ngomong apa-apa, iki baru gremeng, ya Allah, itu sudah cukup. Jadi tidak perlu untuk momentum itu sudah nggak perlu Ustaz. Bila perlu seandainya sama lagi ngomong, ya Allah, tiba-tiba ada Ustaz lewat. Ada gini kola ya Ustaz minggir ganggu ya sama ini harus ketemu Allah ngono lo bila perlu paham sudah nggak perlu Ustaz kalau sudah berdua gitu kalau sudah sendirian jadi sana sudah nggak perlu prosedur nggak perlu Allah itu mudah Allah itu nggak rumit Allah itu nggak rumit sama nunggu. Ya Allah, kalau niki pripun nasib kalau niki ya Allah, mas cukup. Nggak usah doa sing panjang-panjang sama garo arti ini. Coba, doa sama garo arti ini. Maca Yasin ping 1000 ya sirul Quran hadirin kalamin doa kunang di. Coba. Jadi sama sudah nggak perlu hizib, nggak perlu amalan, nggak perlu apa-apa. Allah itu udah rumit. Cekel ya, cekel. Kalau sama mau jadi wali, sama harus seperti itu. Butuh ustadz, butuh mursyid, butuh pembimbing, tapi itu ada sendiri tempatnya. Kalau ini sama butuh lah untuk mentransfer ilmu. Tapi di luar acara ini, ketika sudah berduaan, sama sudah nggak butuh prosedur, nggak butuh calo. Gak butuh petunjuk, gak butuh apa-apa. Masya Allah, ya Allah, ya Rasul. Jadi sama gerbong ini. Duh Gusti mugi paringa ing margi kaleresan. Pakai Jawa boleh, dirubah pakai Mandarin ya oleh sakarepmu. Allah itu gue cekekan tuh sama dalam ini. Lah penak sih, apa sih ngangel? Ojo didi Ustaz, bojo kula niki ngenter yen apa suruh dalu amalan. Lah, enggak usah amalan, langsung ya Allah bojo kula ngenter ya Allah, tolong ya Allah. Lah enak sih. Nonton lho. Engko lek sampean njaluk ngono kok ya anu dibales sama Ustaz nebus ayam hitam mulus. Amalkan ini, sholawat naria 1000 kali. Semuanya itu tidak penting. Tidak penting. Sampai catat ini, tidak penting. Semakin penuh hidup sama dengan masalah, cukup mantep. Ya Allah, ya Allah, tolong Allah ya Allah. Cukup, selesai. Salah apa bener ini? Salah itu digawe. Sholato sama sholawat ngarang dewe
Sholatullah salamullah ya Rasul, jangan beriki ya Rasul. Lah wis cukup sih. Lebih hebat dari segala apapun itu, Mbak. Tidak ada batas dengan Allah, dengan Rasulullah sampai akan ngundang urusan. Mari lo gede kursi mor-moron. Tujuh puluh selingkuh. Kalau nyebut dari berapa tahun kirim duit kita juga selingkuh ya Allah. Salamullah. Apa mau nggak juga bawa kendaraan ya? Yasin Habibillah. Loh, ayo, lega nggak nanti? Oh, bingung golek prosedur sih macam-macam. Amal no, sama segala